Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil amma ba'd. Bapak sekalian, rahimakumullah, mari kita mengawali kaji kita pagi ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan untuk mempelajari hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Shita dalam kitab As-Siratul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin, dan sekarang sudah sampai di Al-Maqamul Hadi Ashar, kedudukan Rasulullah yang ke-11. Baru sudah kita sampai yang ke-10, yaitu Nabiyul Malahim. Sekarang kedudukan Nabi yang ke-11 dalam bab ini adalah Rasulullah SAW itu Al-Fatih Al-Khatam Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang yang diberikan amanah tugas sebagai Al-Fatih, pembuka. Apa yang dimaksud dengan ini? Syekh Abdul Salam menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fatihul ladzi iftataha Allahu ba'tsahu asy-syarifata bil ilmi. Nah, itu kata kuncinya, bahwa dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an itu adalah membuka ilmu. Jadi yang dimaksud Nabi seorang Al-Fatih itu adalah dengan Al-Quran itu terbukalah ilmu pengetahuan, terbukalah peradaban manusia. Karena apa? Karena Al-Quran adalah sebetulnya kitab yang sangat mendorong agar manusia itu terus menambah pengetahuan. Kita ambil contoh misalnya, dalam kitab ini dikatakan oleh beliau, fahuwa sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi. Dia seorang yang tidak pandai baca tulis, bukan nggak bisa ya Pak. Sering dikatakan nabi yang ummi itu nggak bisa baca tulis, bisa mengerti huruf tapi tidak pandai. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan Rasulullah itu wahyu. Kalau nabi itu orang yang pandai baca, pandai nulis, terus jago baca, terus kemudian banyak koleksi bukunya, itu orang akan curiga, paling Al-Quran itu plagiat gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa dan nggak pandai membaca, maka kemudian tidak ada alasan untuk kemudian menyatakan bahwa Al-Quran sebagai karya Nabi Muhammad SAW. Maka dari bukti ini kita yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya mukjizat yang berkaitan dengan ilmu. Seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa mukjizat itu ada dua macam. Yang pertama mukjizat yang bersifat indrawi, material. Itu adalah diantaranya mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya apa itu Pak? Kalau mukjizatnya Nabi Nuh, apa Pak? Ya, saya kan tahu mukjizat Nabi Nuh apa? Buat kapal. Mukjizat Nabi Ibrahim, bakar. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya itu. Mukjizat Nabi Isa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau bisa jawab lengkap, tak kasih sepeda tadi. Itu mukjizat para nabi sebelumnya yang sifatnya material, Pak Indrawi. Dan keberlangsungan mukjizat itu selesai ketika Nabi itu wafat. Jadi ketika Nabi Nuh wafat, buat kapal bukan mukjizat. Buktinya Pak, banyak yang bisa bikin. Ya, demikian juga tongkat Nabi Musa itu ya setelah Nabi Musa wafat bukan mukjizat. Tongkatnya sekarang disimpan di museum namanya Topkapi di Istanbul. Menurut
para ahli sejarah. Tapi benarkah itu wallahu a'lam. Atau tongkatnya kecil gitu. Demikian juga yang lainnya. Nah, jenis mukjizat yang kedua itulah mukjizat yang Allah berikan turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Al-Qur'an. Meskipun Nabi kita juga diberi mukjizat yang bersifat material. Misalnya apa? Misalnya tangan beliau juga kemudian diberi anugerah oleh Allah dapat membelah bulan. Tapi apakah terbelah beneran atau seperti apa Allah alam. Kemudian beliau juga dibelah dadanya ketika kecil, tapi ternyata tidak meninggal. Beliau juga kemudian diberi mukjizat menjadikan sesuatu yang sedikit tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan peristiwa perang Khandaq itu ya. Nah, tapi yang paling utama mukjizat Nabi kita adalah Al-Qur'anul. Dan Al-Quran itu adalah Al-Fatih yang membuka pengetahuan. Ini kita sering lupa ya. Tidak kurang dari 850 ayat di Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 850 ayat. Bandingkan dengan misalnya ayat-ayat tentang ibadah ritual, itu sedikit sekali. Ayat puasa misalnya, bentar lagi ini kan pasti masyhur ya, sering dibaca kita dengar. Itu cuma 4 ayat saja tuh. Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Demikian juga ayat tentang sholat, itu malah nggak rinci. Cuma umumnya apa? Aqimus sholat. Aqimus sholat, tarafain nahar. Aqimus sholat, liduluki syamsi. Ya paling-paling nggak nyampe 10 ayat. Demikian juga ayat haji umrah itu nggak sampai 20 ayat loh. Jadi kalau kita gabung ya ayat-ayat ritual ini keseluruhannya termasuk ritual dalam konteks pernikahan misalnya itu nggak sampai 100. Bandingkan dengan ayat tentang sains, tentang bagaimana Al-Quran mendorong agar orang itu menggunakan akalnya. Itu sampai 850 ayat. Maka wajar kalau kemudian ayat yang pertama turun itu apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan perintah sholat, bukan perintah untuk misalnya zikir. Tapi yang pertama kali adalah Iqra. Dan itu sampai 2 kali disebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Apa makna Iqra sampai 2 kali? Iqra itu bukan membaca yang buat bacaannya ada teksnya Pak ya. Karena kalau membaca yang objek bacaannya itu teks tertulis, itu di Al-Quran dipakai kata tilawah. Maka ada musabaqah tilawatul Quran. Itu betul-betul perlombaan membaca itu Pak. Yang bacaannya Al-Quran yang dinilai apa? Ya fasahahnya, makhrajul hurufnya, tajwidnya, etika atau adabnya, suaranya, udah itu aja. Itu tilawah itu. Tapi kalau membaca yang disertai dengan usaha memahami, itu yang disebut dengan Iqra. Maka di ayat pertama itu bacalah dengan nama Tuhan. Itu bukan sekedar kamu membaca niatnya untuk meraih ridha Allah, tapi melakukan segala aktivitas yang mengerahkan kemampuan berpikir kita, bisa bentuknya itu mentadabburi, meneliti dan seterusnya. Tapi ingat, hendaklah itu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Nah, itu ya. Maka kemudian Syekh Abdul Salam juga mengutip di antara bukti bahwa Al-Quran, bahwa Rasulullah adalah Al-Fatih, beliau kemudian menyatakan diturunkannya perintah yang pertama kali itu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan membuka pengetahuan. Surah yang kedua masih berkaitan tuh. Ada yang tahu Pak, surah yang kedua yang diturunkan itu apa? Kalau yang pertama kan Al-Alaq 1-5. Jadi dulu pernah ada ulama tafsir yang ingin menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan kronologi turunnya ayat. Ya.
Kan tafsir-tafsir itu banyak kan dituliskan berdasarkan susunan mushaf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah, terus gitu kan. Itu kan nggak sesuai dengan turunnya ayat. Al-Baqarah itu belakangan. Al-Fatihah juga bukan pertama. Yang pertama Al-Alaq kan. Kenapa yang ditafsirkan kok malah Al-Fatihah? Maka ada ulama yang mencoba, termasuk dulu kita, Habib Quraisy itu pernah punya tafsir namanya sebelum Al-Misbah. Itu Al-Quranul Karim, judul tafsirnya. Judul besar itu. Beliau ingin menafsirkan berdasarkan turunnya ayat. Maka yang ditafsirkan pertama apa? Al-Alaq. Nah, kenapa? Surah pertama yang turun. Surah kedua yang turun itu apa? Al-Qalam. Al-Qalam itu surah nomor 68, Pak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang kedua. Tapi sampai ke surah yang tidak sampai ke berapa itu Pak ya? Tidak sampai 30 itu. Udah langsung menyerah. Dan itu ulama juga dulu ya menyerah. Karena apa? Yang pertama, dalam satu surah itu seringkali turunnya nggak kompak. Al-Alaq itu yang turun pertama kan cuma 1 sampai 5. Nanti ayat 6 sampai 19 itu nggak tahu kapan turunnya itu. Yang jelas masih periode yang sama di Mekah. Kira-kira itu aja. Nah, kita tidak punya informasi detail tentang waktu turunnya, kecuali berdasarkan riwayat atau hadis. Maka kesulitan. Sehingga yang ada sekarang ini umumnya riwayat itu hanya menginformasikan dan kemudian dicirikan, oh kalau ini turunnya ketika Nabi masih di Mekah, maka namanya Makkiyah. Oh kalau ini Nabi turunnya sudah di Madinah, Madaniyah. Tapi misalnya sama-sama ayat Makkiyah, contoh misalnya antara Al-Baqarah dengan Ali Imran dengan An-Nisa, itu yang mana sih duluan? Tidak ada penjelasan rincinya, tidak ada. Nah inilah kesulitannya. Nah seakan Allah yang mengatakan Al-Quran itu satu kesatuan, tidak usah dipahami hanya karena faktor mana yang duluan turun. Saya kira begitu ya. Sehingga kemudian sekarang ini apa yang disampaikan di Al-Quran susunannya itu bukan dilakukan oleh para ulama, para sahabat, tapi yang melakukan menyusun Al-Quran itu adalah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini yang bermakna bahwa Al-Quran sebagai Al-Fatih, Rasulullah sebagai Al-Fatih yang membuka ilmu pengetahuan. Maka di Al-Quran itu banyak, misalnya ya, contoh saja ayat-ayat menggambarkan orang yang diberi pengetahuan. Yang paling banyak disebut itu namanya ulul albab. Artinya apa? Orang yang diberi pengetahuan. Ada kemudian ulul absar, ada kemudian ulil nuha, ada ahlul ilmi, banyak sekali. Dan dalam pandangan Al-Quran, ini yang saya kira juga perlu kita garis bawahi, majelis ilmu itu Pak, majelis di mana di situ dibicarakan ilmu-ilmu Allah, itu keutamaannya melebihi majelis ritual. Majelis yang di situ isinya orang zikir misalnya, zikir dalam makna menyebut-nyebut saja, itu kalah jauh itu. Maka kemudian kalau orang itu hadir di majelis ilmu seperti ini, itu pahalanya double-double, berlipat-lipat. Dan salah satu keistimewaan majelis ilmu itu apa? Di samping keutamaannya besar, nggak membutuhkan kekhusyuan, Pak. Ya kan? Ikut kajian itu kan ya boleh sambil nyandar, boleh sambil nontak ngantuk begitu, tidur ya enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau zikir atau sholat kan nggak bisa, sholat atau tidur ya nggak salah gitu. Kalau sedang di kajian itu, dan itu mendapatkan keutamaan yang sama itu, kira-kira begitu keistimewaannya. Maka kenapa ya para ulama dulu itu begitu bersemangat untuk menuntut ilmu? Itu salah satu keistimewaannya itu luar biasa. Dan posisi orang yang diberi anugerah ilmu dengan yang tidak itu jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ini misalnya ada orang yang solih dalam arti ritual itu, rajin ibadah, tapi nggak berilmu. Dengan orang yang berilmu, meskipun mungkin boleh jadi ibadahnya kurang, tidak serajin yang tadi, itu kalah sekali. Jauh. Bahkan sampai ada ungkapan tidurnya orang berilmu itu ibadah.
Orang berilmu tidur karena capek lelah mungkin mengkaji. Itu kan masyhur ya. Cerita Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204. Beliau itu satu saat berkunjung ke rumah muridnya, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal itu punya putri. Putrinya itu adalah sudah mengenal Imam Syafi'i masyhur. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i nginep di rumahnya, beliau itu ingin melihat apa sih kehebatannya, ibadahnya apa. Ternyata apa? Ternyata ditunggu semalaman Imam Syafi'i nggak kelihatan sholat, nggak kelihatan mengerjakan sholat. Maka terus kemudian pagi harinya dia komplain sama bapaknya, apa sih istimewanya? Saya lihat semalaman dia kayaknya nggak sholat kok. Langsung dikonfirmasi, ini putri saya kok ngadu, kata Imam nggak sholat. Dia bilang apa? Bener, itu putrimu bener. Aku tadi mau nggak sholat, tapi saya juga nggak tidur. Kenapa ya? Ada satu masalah yang saya pikirkan belum terpecahkan. Jadi beliau nggak tidurnya juga nggak sholat itu mikirin masalah bagaimana jawaban atas persoalan itu, Pak. Masalah agama tentu ya Pak ya, bukan masalah dunia, kemudian bisnis rugi, bukan begitu Pak. Dan itu salah satu keistimewaan orang yang berilmu. Maka kita meyakini kita perlakukan Al-Quran itu sebagai kitab ilmu, mendorong ilmu, bukan sekedar kitab yang kalau kita baca mendatangkan pahala. Oh itu sudah pasti. Tapi lebih dari itu manfaat, lebih dari itu tujuan utama yang diturunkan. Maka sebagai sebuah kitab ilmu, Al-Quran juga mengatakan apa? Yang mengikuti petunjuknya itu pasti akan diberikan hidupnya bahagia. Ambil contoh misalnya di surah Al-Baqarah ayat 38, Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ustaz Gun enggak ada nih, Bapak mau coba. Terjemahnya, Pak. Ya. Bagus. Turunlah kamu semua dari surga, sungai itu Pak. Waduh, Jawa. Dari surga ya Pak, bukan sungai ya Pak. Wah. Iya, nggak kelihatan ya Pak. Ternyata belum ngopi, ini biasa gitu. Dari surga. Oke, ini kan kisah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam yang beliau setelah melanggar larangan diperintahkan Allah untuk turun dari surga bersama istri dan setan yang godaan. Yang ingin kita garis bawahi pernyataan firman Allah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidupnya akan bahagia. Petunjuk Allah itu mana? Al-Quran, Pak. Maka hidupnya akan bahagia. Bahagia itu indikatornya Pak, bukan senang Pak. Jadi bahagia itu bukan terus orangnya senang, terus enggak ada masalah, bukan. Tapi kata ayat ini apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzan. Tidak ada kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya. Juga tidak sedih yang berlebihan. Itu namanya indikator orang bahagia. Jadi kira-kira begini Pak. Kalau ada orang Muslim nih, kita nggak bicara non Muslim aja, bicara seorang Muslim tidak percaya Al-Quran sebagai firman Allah, berarti ada persoalan dengan keimanannya. Tapi kalau ada orang yang mengaku beriman, percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah, kok hidupnya kelihatan susah, berarti ada problem dengan sikap. Katanya ngaku beriman kepada Al-Quran. Al-Quran firman Allah, isinya petunjuk Allah. Kok hidupnya kelihatan susah, terus ngeluh aja bawaannya. Taunya dari mana? Dari statusnya itu loh. Tahuan. Iya, baru bikin statusnya keluhan.
Kenapa harus aku yang mengalami? Oh, dari kedua bikin status lagi. Sampai kapan ini terjadi? Oh, ujungnya malah nanya lagi, apa dosaku? Yang disuruh jawab itu siapa? Nanya apa dosaku? Bikin status. Malu ya Pak ya, sama Allah malu. Kalau kita sudah katanya beriman kepada Al-Quran, beriman percaya bahwa Al-Quran itu petunjuk dari Allah, kok kemudian kita sampai merasa hidup kita kok tidak bahagia. Karena resepnya ada semuanya di Al-Quran. Kata ayat tadi, yang mengikuti petunjukku tidak akan ada kekhawatiran dan sebaliknya. Nah ini jawabannya. Meskipun percaya tapi ternyata mengabaikan peringatan, mengabaikan kandungan, mengabaikan apa yang disebutkan di Al-Quran. Memang Al-Quran mengatakan orang itu hidupnya akan menjadi. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 20, namanya surah Toha, ayatnya 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Monggo Pak, bisa dibantu Pak. 20 124. Nah, yang berpaling dari peringatanku di dunia ini hidupnya akan terasa sempit. Bukan dunianya sempit ya, tapi hatinya yang menjadi terasa sempit. Dan di akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan buta. Gitu. Nanti dia protes, coba kenapa kok buta? Saya dulu bisa melihat. Kata Allah, kamu dulu melupakan ayat-ayat. Itu ya. Ini maka bukti bahwa seseorang itu memang beriman kepada Al-Quran. Salah satunya apa? Dia berusaha bukan hanya percaya Al-Quran sebagai firman Allah, lebih dari itu dia mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Kalau orang itu mengamalkan petunjuknya, dijamin oleh Allah hidupnya akan bahagia. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam makom yang ke-11, kedudukan yang 11 ini, Rasulullah kemudian disebut sebagai Al-Khatam. Al-Khatam. Al-Khatam artinya penutup. Jadi pembuka sekaligus penutup. Pembuka dalam makna hakikatnya, yaitu membuka ilmu pengetahuan. Penutup dalam makna sifatnya atau kedudukannya. Jadi artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-Quran dikatakan sebagai penutup para nabi, dan itu berarti Al-Quran yang dibawanya sudah sempurna. Gitu. Mari kita lihat ayatnya, surah nomor 33, namanya surah Al-Ahzab, ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang yang kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka kita sering mendengar ungkapan la nabiyya ba'da, tidak ada seorang nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah sempurna, sudah ditutup. Maka kita tidak bisa terima ya kalau ada kelompok yang mengaku ada nabi baru, tidak bisa. Yang paling masyhur di dunia ini kan namanya siapa itu? Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah itu mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi. Terlepas dari kemudian pecah menjadi beberapa kelompok Ahmadiyah ya, tapi mereka dan begitu klaim seperti itu pakai Al-Quran Pak, pakai ayat Al-Quran. Kalau lihat sejarahnya kan tidak benar. Bagaimana mungkin Nabi itu, Allah itu mengutus Nabi lagi yang kemudian ngaku mendapat wahyu gitu ya. Kalau kita lihat kitab mereka ini kan namanya At-Tadhkirah gitu Pak. Itu isinya bahasa itu macam-macam Pak. Ada kadang pakai bahasa Inggris,
Kadang pakai bahasa Arab, kadang bahasa Urdu, karena Mirza Ghulam ini kan orang Pakistan, pakai bahasa sehari Urdu, Pak. Cuma lama tinggal di Inggris, makanya ya bagus masih bahasa Inggris ya, seperti dikit-dikit bahasa Arab. Akhirnya kemudian wahyunya itu ada yang diaku sebagai kadang bahasa Arab, bahasa Inggris, kadang bahasa Urdu. Nah kalau yang ngaku orang Bandung ya bahasa Sunda, dan ngaku orang Solo ya bahasa Jawa. Kacau kan Pak. Nah, gitu. Tapi ya gitu ya, ada banyak pengikutnya gitu loh Pak. Pakai ayat juga itu Pak. Mereka itu. Kita lihat ayatnya yang dipakai mereka ya, supaya kita enggak. Mungkin ada yang nanya, nah tadi ayat tadi kan sudah katakan penutup Pak. Nah mereka membacanya bukan khotam Pak, khotim. Memang ada satu qiraat ya dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran, bahwa di surah Al-Ahzab tadi itu ada dua versi bacaan. Khataman Nabi itu berarti adalah penutup, tapi kalau khatimin Nabi itu artinya cincin. Maka menurut mereka Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi, tapi Nabi yang diberi cincin kehormatan. Maka masih boleh turun lagi Nabi. Salah satunya apa? Nabi kami, Mirza Ghulam Ahmad itu. Ada ayatnya. Surah As-Saff, surah 61. Ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hebat. Surah 61 ayat 6. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu untuk membenarkan kitab yang dulu sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad bin Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir. Nah, ayat ini kalau kita kan meyakini Ahmad di ayat ini maksudnya Nabi Muhammad, bukan Mirza Ghulam Ahmad gitu. Tapi dipelintir bahwa yang dimaksud Ahmad di ayat ini Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu kacau gitu ya Pak ya. Seperti kita tahu bahwa nama Nabi kita itu banyak Pak. Ya ada, kalau yang masyhur di Al-Quran ya Muhammad, kemudian Ahmad, Toha, Yasin, itu nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pernah Bapak Ibu mendengar sebuah kitab kecil ya, ini namanya Dalailul Khairat, ya. Dalailul Khairat yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli. Ini kitab kecil ini masyhur ya, isinya sholawat. Isinya kumpulan dari namanya Dalailul Khairat. Nah, salah satunya beliau itu menulis nama Nabi kita itu sampai jumlahnya 225. Jadi kalau ada yang berkenan, ini termasuk kitab yang kalau dalam tradisi pesantren dianggap keramat. Kenapa keramat? Kalau yang mengamalkan itu tidak ada hajat yang tidak terkabul. Semua hajat apa saja terkabul kalau mau mengamalkan kitab itu. Ya, itu lucu juga itu kalau kita lihat sejarah penulisan kitab itu. Jadi Imam Al-Jazuli ini, dia orang Maroko Pak beliau. Makamnya ada di Maroko, di Fez, kota Fez. Fez itu kota ilmu kalau di Maroko ya. Itu suatu saat dalam safarnya, itu kemudian beliau pengen sholat, nyari air nggak ketemu. Ada sumur tapi daun Pak. Dalam, airnya kelihatan tapi dalam. Nyari-nyari tengok-tengok. Dari gayung gitu loh Pak, timbanya nggak ada. Tiba-tiba ada anak gadis kecil begitu. Ngapain saya? Pengen wudhu kok nggak ada gayung ya katanya. Gadis itu kecil itu langsung kemudian umat-umat itu Pak doa. Menurut riwayatnya ternyata air itu naik sendiri Pak. Naik terus kemudian penuh. Nah, wudhu aja selesai. Udah tuh udah nggak ada airnya tuh. Setelah wudhu beliau belum langsung sholat tapi nanya dulu sebentar, boleh saya tanya apa amalanmu kok sampai doamu sebegitu mujarab, doamu begitu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
namanya juga anak ambil working lawyer, dia bilang, aku nggak punya amal apa-apa kecuali sholawat. Begitu dijawab begitu, maka Syekh Imam Al-Jazuli langsung bersumpah ya. Sejak peristiwa itu beliau bersumpah bahwa setelah ini saya akan berkhidmat hidup saya untuk apa? Untuk menulis kumpulan sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kitab yang namanya Dalailul Khairat. Nanti apa namanya? Biasanya kalau dalam tradisi pesantren itu bagi yang mengamalkan tidak bisa sembarangan, Pak. Harus ada yang bimbing. Itu namanya mengijazahi. Karena nanti banyak versinya ya, banyak versi dalam arti bukan bacaannya, banyak versi bagaimana cara yang tepat untuk mengamalkan kumpulan kitab sholawat tersebut. Baik, kita kembali. Nah, karena sebagai penutup ini sekaligus menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah sempurna. Indikator ini mari kita lihat misalnya dalam firman Allah di surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, di tengah ayat ini yang kemudian diyakini dalam beberapa riwayat ayat ini turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan haji yang disebut haji wada. Seperti kita tahu apa itu, Rasulullah itu hajinya seumur hidup cuma sekali ya, umrohnya cuma 4 kali Pak. Jadi, termasuk Nabi itu tidak ada melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Jadi kalau umat ini kok sampai berkali-kali haji, terus kemudian Ramadan ya rebutan untuk umroh, gitu ya. Tidak ada contoh Nabi itu Pak. Dalam tanda petik ya, kalau bahasa kasarnya ya bid'ah juga. Itu Nabi haji orang kok berhaji berkali-kali, umroh di bulan Ramadan, itu bid'ah itu Pak. Tidak ada contoh Nabi. Nabi tidak pernah itu haji kok berulang, umroh kok di bulan Ramadan. Umroh Nabi itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan itu beliau tidak pernah umroh. Pertanyaannya kenapa ke orang rebutan malah harganya mahal tuh Pak. Pas Ramadan itu Masya Allah itu, apalagi 10 hari terakhir namanya umroh Lailatul Qadar. Wah itu sama dengan biaya haji itu. Nabi bersabda bahwa umroh di bulan Ramadan pahala yang sama dengan haji. Itu yang jadikan dasar orang rebutan akhirnya. Padahal Nabi sendiri tidak mengamalkan, tidak mengerjakan. Jadi ini pelajarannya Pak. Pelajarannya kalau ada orang mengatakan kalau nggak ada contohnya berarti dilarang, salah itu. Mau beragama kok pakai dalil gitu. Nggak ada contoh berarti dilarang, dari mana judul? Nggak bener, kata-kata itu nggak bener. Itu kata-kata orang nggak bener gitu Pak. Kalau nggak ada contoh berarti dilarang. Nabi itu butuhnya banyak sekali. Yang bener apa? Yang bener ya Rasulullah. Dikatakan apa? Mana haitukum anhu fantahu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Beragama ikut Nabi itu begitu. Yang ku larang jauhi, yang ku perintah kerjakan semampumu. Nabi memerintahkan, meskipun Nabi nggak mencontohkan, kerjakan. Meskipun nggak dicontohkan, tapi ada perintahnya di Al-Quran, ada perintahnya di dalam hadis. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi yang menarik ketika Nabi menyebut yang kularang jauhi, itu nggak ada kata semampumu loh Pak. Nabi hanya mengatakan manahitukum anhu fantahu, yang kularang jauhi. Tidak ada kata-kata yang kularang jauhi semampumu. Ini berarti apa? Untuk larangan itu tidak ada keringanan. Sudah larang. Kecuali orang berproses ya. Artinya gini, misalnya apa? Ketika ayat Al-Quran turun melarang untuk perbuatan musyrik, syirik gitu ya, akidah gitu. Itu tidak ada ayat kemudian zaman itu banyak menyembah orang Tuhan-Tuhan yang banyak, berhala-berhala. Oh sekarang bolehlah nyembah 2 aja dulu. Oh nggak ada gitu waktu itu. Langsung jebret kul huwallahu ahad. Nggak ada itu. Meskipun kalau syariat ada, kalau syariat dalam arti hukum ada. Tapi kalau untuk akidah nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada keringanan. Terus pokoknya tinggalkan syirik. Mau kamu mampu atau nggak mampu harus tinggalkan. Pokoknya harus tinggalkan. Dan kita harus bertauhid la ilaha.
Apa itu Pak buktinya Pak? Mari kita lihat Pak. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir dan seterusnya. Silakan Pak. Surah 5 ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, babi dan hewan yang sembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengoordinasi dengan azlam, anak panah, karena itu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Iya, sudah sampai situ. Pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan agama bagimu. Cukupkan nikmat atas. Maka dari ayat ini menjadi peneguhan bahwa Al-Quran sudah sempurna. Dengan diwafatkannya Rasul berarti ajaran Islam juga sudah sempurna. Kita tidak menerima lagi tambahan-tambahan dalam pengertian bukan tafsir ya, tapi tambah dalam pengertian ajaran baru. Maka yang disebut bid'ah itu mengada-adakan sesuatu yang berdasarkan prinsip-prinsip agama tidak diajarkan Rasulullah, tidak diajarkan, tidak dicontohkan, tidak diajarkan. Misalnya apa? Sholat jelas 5 waktu selesai. Kok ada yang kemudian bikin sholat 6 waktu, 7 waktu? Nah, itu bid'ah itu Pak. Bisa diterima itu. Haji umrah Pak, harus sampai kiamat nanti harus tetap ke Mekah. Nggak boleh dipindah ke IKN. Nggak boleh. Sampai kiamat. Karena itu ajar Rasulullah. Itu contohnya. Walau sampai dipindah bid'ah. Tapi kalau kemudian sekedar atau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai kondisi kita masing-masing, jangan dibilang mengada-adakan. Contohnya, menurut ilmu itu nggak ada ketentuannya kapan harinya, waktunya jam berapa, nggak ada, ya umum saja. Maka Bapak Ibu mau ada di majelis ilmu jadwalnya kapan silakan. Nggak ada contoh Nabi harus tertentu. Contohnya kira-kira begitu. Maka sudah sempurna. Ini juga sekaligus kalau ada sebagian orang, termasuk mohon maaf ya, yang mengaku sebagai tokoh agama, kok kemudian misalnya melalui apakah mimpi, terus kemudian menyampaikan ajaran baru, nggak bisa diterima itu. Itu pernah viral dia di media sosial. Mohon maaf, ada seorang tokoh agama yang kebetulan mengaku sebagai zuriyah atau keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutip dari gurunya, yang gurunya benar kutipannya total. Tapi itu berisi ancaman bahwa sekarang dunia sudah rusak, banyak orang yang sudah durhaka. Maka kalau pengen selamat baca ini, kalau perlu jadikan jimat gantung di rumah-rumah. Begitu. Nabi mengatakan dalam mimpi guru saya itu, kalau sampai tidak dilakukan itu, pasti orang mereka akan celaka semua. Ini namanya nambah-nambahin. Gak boleh seperti itu. Termasuk kalau mengaku sebagai bermimpi, karena apa? Sudah selesai. Kalau kemudian Nabi masih datang dalam mimpi seseorang untuk menambahkan ajaran, ini berarti menyalahi sifat wajib Rasulullah. Yang pertama, yang utama apa? Tabligh. Nabi itu kan sidik, sifat wajibnya apa? Amanah, terus tabligh, fatomah. Tabligh itu kan menyampaikan. Begitu Nabi wafat sudah selesai disampaikan, nggak ada lagi yang ditahan. Nah, kemudian, masih kurang ya. Tak datang ke mimpi orang ini supaya memberi, nggak bisa. Al-Quran sudah sempurna, hadis sudah selesai. Jadi kita tidak menolak kalau ada orang yang bermimpi bertemu Nabi, tidak menolak karena memang ada hadis sahihnya yang mengatakan bahwa orang yang bermimpi bertemu Nabi itu betul itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pasti dalam mimpi itu Nabi tidak menyampaikan ayat baru gitu loh Pak. Tidak menyampaikan ayat Al-Quran yang baru. Ada ternyata loh ayat yang belum saya sampaikan. Tolong ya, nggak ada itu.
atau ini syariat ini yang belum saya sampaikan, tolong ya sampaikan sekarang, nggak bisa gitu. Harus kita tolak seperti itu. Kenapa? Nabi sudah khatamun nabi, sudah menjadi penutup, ajarannya sudah sempurna, dan itu kita sudah terima semuanya, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, syukur sekali ya Pak ya, kok kita ditakdir Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada anugerah yang melebihi itu. Maka ingat-ingat itu Pak ya, kalau kita sedang punya masalah misalnya, tapi masalah itu hanya urusan dunia, hanya urusan kehidupan ini, tidak usah terlalu dianggap penting. Yang penting itu kok kita masih diberi nikmat menjadi bagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keren itu kan. Bersyukur sekali, bahagia. Meskipun urusan dunia kita punya masalah, banyak orang top ya tetap dalam agama, masalahnya juga besar, itu biasa. Kan sebesar apapun masalah dunia itu kecil. Tapi sekecil apapun masalah akhirat, masalah agama itu besar. Jangan dikecilkan, kalau itu urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, meskipun kelihatannya besar, keren, itu asli nggak penting, kecil. Akhirnya apa? Akan ditinggal. Semoga kita istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita nanti di hadapan Allah, Nabi berkenan untuk mengatakan, oh itu umatku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.